Salah satu riset menunjukkan bahwa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang adalah what am I doing here? Apa tujuan saya ada di dunia ini? Atau mungkin kita pernah merasa down ketika menjalani hari-hari yang sedang kita lalui, seolah kita tidak punya meaning dalam menjalani hari. Mau ke kampus males, mau kerja males, mau beraktivitas males, ngapain juga males. Ditambah lagi ketika kita lihat yang namanya sosial media, apa yang terjadi? Yang terjadi justru kita malah semakin down, seolah mereka sudah menemukan yang namanya purpose hidupnya mereka dan mereka menjalani dengan bahagia. Dan bagaimana dengan kita ya? Kok kita menjalani hanya seperti ini saja gitu. Hanya menjalani hari demi hari begitu saja. So, let me help you. Salah satu studi yang dilakukan oleh Australia Center Quality of Life bersama dengan Deakin University mengeluarkan satu buah penemuan di mana mereka menghasilkan triangle of happiness. Artinya apa? Untuk mencapai sebuah kebahagiaan ternyata ada 3 faktor yang kemudian perlu kita dapatkan. Dan salah satunya adalah kita harus memiliki yang namanya sense of purpose. And then the question is, bagaimana kita menemukan yang namanya the sense of purpose tersebut? Karena tanpa yang namanya the sense of purpose, apa yang terjadi? Hidup kita bakal meaningless. Nah, atau saya kasih contoh deh. Di tangan saya saat ini ada sebuah api. Nah, kalau saya tidak tahu tujuan daripada api ini, apa yang saya lakukan? Saya cenderung akan abuse api yang ada di tangan saya ini. Abuse itu adalah abnormal use, atau mungkin kita bisa salah gunakan tujuan dari api ini. Apa yang bisa saya lakukan kalau saya tidak tahu? Mungkin saya bisa membakar sekitar saya. Tapi kalau saya tahu tujuan api ini, mungkin saya bisa memakainya lebih berguna. Dengan cara seperti apa? Mungkin bisa memakai sebagai penerangan di malam hari ketika saya berjalan. Nah, oleh karena itu penting untuk mengetahui yang namanya purpose daripada hidup kita. Nah, pertanyaannya kembali, bagaimana caranya? I'm glad you asked. Let me share this framework to you. Ikigai. Iki itu adalah hidup, gai adalah alasan. Nah, kalau digabung maka itu akan menjadi ikigai, a reason of being, atau alasan untuk ketika kita hidup. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah ikigai ini sudah valid nggak? Sudah di-proven nggak? Sudah dibuktikan berdasarkan riset atau tidak? Nah, mungkin saya tidak punya waktu untuk menjelaskan hasil risetnya satu persatu, tetapi memang benar bahwa orang-orang yang memiliki ikigai itu kemudian sudah terbukti memiliki motivasi hidup yang lebih tinggi, memiliki yang namanya semangat hidup lebih tinggi, bahkan dapat memiliki yang namanya usia atau juga rentang hidup kesehatan yang lebih tinggi. Atau kalau Anda kurang percaya, mungkin Anda bisa buka satu situs TED yang kemudian ada salah satu video yang berjudul How to Live to be 100 Plus yang dikeluarkan oleh Dan Berner. Apa yang disampaikan oleh Dan Berner menurut saya cukup menarik karena dia membahas mengenai apa yang terjadi ketika orang memiliki yang namanya ikigainya. Nah, ikigai ini bersumber dari Jepang sebenarnya, di satu daerah yang disebut dengan yang namanya Okinawa. Nah, kenapa di Okinawa ini kemudian menjadi sangat menarik? Karena di Okinawa itu memiliki kelompok Sanitarian. Sanitarian itu adalah orang-orang yang hidup di atas 100 tahun. Itu jumlahnya cukup banyak di dunia, bahkan dibandingkan Amerika Serikat. Jadi di situ ada banyak orang-orang yang hidup di atas usia 100 tahun. Dan kemudian banyak peneliti yang kemudian meneliti apa yang terjadi, kenapa mereka bisa hidup selama tersebut. Salah satu alasan kemudian yang muncul adalah tentu yang pertama mereka menjaga pola makan. Dan yang kedua adalah mereka memiliki yang namanya ikigai. Oleh karena itu saya coba presentasikan beberapa foto yang saya capture dari halaman tersebut. Ini adalah seorang nelayan yang berusia 102 tahun yang kemudian masih aktif memancing dan juga ke laut untuk memancing ikan. Dan di sini ada seorang wanita berusia 102 tahun yang sedang menggendong cucu daripada cucunya. Bayangin, ini cucu daripada cucunya. Begitu jauh gitu rentang usianya. Dan kemudian di foto yang lain, kemudian kita bisa melihat seorang bapak yang kemudian menjadi guru karate di usia 103 tahun. Nah, jadi saya akan coba membahas mengenai yang namanya ikigai tersebut. Nah, supaya kemudian kita bisa menemukan purpose of life kita. Nah, ikigai itu merupakan suatu kondisi di mana kita sudah mencapai 4 hal di dalam kehidupan ini. Pertama, kita sudah menemukan apa yang kita suka. Yang kedua, kita ahli di bidang tersebut. Dan yang ketiga, dunia membutuhkan bidang tersebut. Dan yang keempat, itu adalah kita mendapatkan bayaran yang cukup ketika kita melakukan bidang tersebut. Nah, kalau kondisi ini sudah terjadi, maka kita sudah mencapai namanya self-fulfillment, di mana kita sudah puas dengan apa yang kita kerjakan. Nah, problemnya adalah kadang kondisi ini mudah untuk disampaikan, tapi tidak mudah untuk kemudian dilakukan. Oleh karena itu, saya bakal bantu Anda dengan diagram Venn yang ada di samping. Nah, yang pertama adalah suatu kondisi di mana kita melakukan hal yang kita suka
dan juga kita sangat ahli di dalam bidang tersebut. Tapi masalahnya mungkin dunia tidak terlalu membutuhkannya, dan yang kedua mungkin kita tidak mendapat bayaran yang cukup ketika kita mengerjakan hal tersebut. Sebagai contoh, katakan Anda adalah pelukis yang kemudian melukis hanya untuk kesenangan pribadi. Itu kemudian yang dikatakan Anda sedang menjalankan passion Anda. Nah, kondisi kedua ini adalah ketika kita menjalankan sebuah bidang di mana kita sangat ahli dan juga orang bersedia membayarnya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu kita sadar itu bukan bidang yang kita suka. Dan yang kedua, mungkin dunia tidak terlalu membutuhkannya. Nah, itu disebut dengan kita menjalani yang namanya profesi kita, gitu kira-kira. Sebagai contoh, mungkin perenang. Ketika kecil Anda diminta untuk belajar berenang, kemudian rupanya Anda cukup berprestasi, dan kemudian sampai sekarang Anda menjadi perenang dan Anda mendapatkan uang dari situ. Tapi lambat laun Anda mulai sadar, kayaknya ini bukan sesuatu yang saya suka deh, gitu kira-kira ya. Nah, yang ketiga ini adalah ketika suatu kondisi di mana kita melakukan yang kita suka dan juga jelas dunia membutuhkan hal tersebut. Oleh karena itu, apa yang terjadi, kita di sini berada dalam level ketika kita menjalankan misi kita berada di dunia. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, kalau kita hanya menjalankan misi tersebut saja, kita pun bakal kelelahan. Nah, kondisi yang keempat adalah kondisi ketika kita mendapatkan bayaran ketika kita melakukan hal tersebut dan jelas dunia juga membutuhkannya. Nah, hal inilah yang kemudian disebut dengan yang namanya vokasi. Tetapi vokasi saja pun kalau kita lakukan itu tidak bakal menimbulkan yang namanya happiness. Nah, jadi bagaimana kondisi yang ideal? Nah, kondisi yang ideal adalah ketika kita bisa menjalankan yang namanya profesi, misi kita, vocation kita, dan juga passion kita. Oke, secara bersamaan. Oleh karena itu akan menciptakan yang namanya suatu happiness. Nah, jadi bagaimana menemukan ikigai Anda? Salah satu value yang selalu saya pegang itu adalah if you cannot measure it, you cannot manage it. Mulai mengukur diri Anda sendiri. Anda ambil sebuah kertas, mulai tuliskan bidang apa yang Anda suka. Apapun itu. Bidang apa yang kira-kira Anda ahli. Bidang apa yang kemudian orang bersedia membayar untuk Anda. Dan bidang apa yang mungkin dunia membutuhkannya. Mulai tuliskan apapun variabelnya. Nah, kemudian Anda bakal temukan satu benang merah di situ, dan itu adalah ikigai Anda. Tuliskan itu dan kemudian jalani yang namanya ikigai Anda. Setelah Anda menemukan ikigai Anda, nah apa yang kemudian Anda harus lakukan? Apakah purpose kita sudah selesai? No. Yang namanya purpose itu adalah journey, not a destination. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang namanya plan of action. Set achievement apa yang akan Anda lakukan melalui ikigai Anda tersebut. Nah, sebagai contoh, ikigai Anda adalah memajukan Indonesia melalui jalur pendidikan. Nah, lakukan step by step-nya. Lakukan achievement apa yang harus Anda capai untuk dapat mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, Anda setiap kali bangun pagi, Anda bakal merasa fresh, akan merasa lebih happy. Karena apa? Anda sudah tahu purpose Anda. Dan jangan batasi diri Anda. Hey, dengar baik, the future is an unknown territory. Kadang kita ketika ketahui ikigai kita, langsung set mimpi kita, kemudian apa yang kita lakukan, kadang kita minder. Teringat tiba-tiba latar belakang ekonomi kita tidak seperti itu, latar belakang pendidikan kita lahir di mana juga tidak mendukung. Tapi balik lagi, the future is an unknown territory. Kadang rasa takut itu muncul, tapi itu wajar karena yang namanya masa depan tidak ada seorang pun yang pernah memasukinya. Dan setiap tempat yang kemudian tidak pernah dimasuki oleh orang akan cenderung takut masuknya. Sebagai contoh, akan lebih banyak orang-orang yang mendaki gunung dibanding menyelam ke laut. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam dasar laut tersebut. Nah, ketahuilah bahwa yang namanya ketakutan itu hanya ada di dalam pikiran kita saja. Dibanding Anda kemudian melakukan entertain terhadap rasa takut Anda, maka apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah gunakan imajinasi yang sama untuk membayangkan hal apa yang mungkin bisa Anda capai di masa depan. You will go as far as you think you can go. Video ini berjudul Mental Strength for the Long Haul. Untuk melakukan perjalanan jangka panjang, yang Anda butuhkan adalah bahan bakar yang cukup. Nah, bahan bakar itu adalah a reason of being Anda, alasan Anda untuk hidup. Semoga apa yang Anda pelajari hari ini dapat menjadi bahan bakar yang cukup dan Anda bakal menemukan sumber energinya Anda untuk di masa depan. Saya berdoa semoga Anda dapat menemukan ikigai Anda. Sampai jumpa.